Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana cara kita ketika kita sebagai orang tua mendapatkan anak kita menjadi korban bullying. Ya, anak kita sering dibully di sekolah, anak kita sering dibully oleh teman-temannya di pesantren. Ini penting untuk kita sampaikan sebagaimana permintaan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang sedang memondokkan anaknya di pondok pesantren. Pada video kali ini saya akan memberikan 5 tips bagi orang tua ketika kita mengetahui bahwasanya anak kita menjadi korban bullying. Yang pertama adalah sebagai orang tua kita harus pandai-pandai melihat tanda-tanda bahwasanya anak kita sedang dibully di pesantren, dibully di sekolah. Ya, yang menjadi persoalan adalah banyak di antara anak-anak yang ketika mereka dibully oleh teman-temannya, ya, direndahkan oleh teman-temannya, diejek oleh teman-temannya, mereka diam. Ya, mereka tidak mau menceritakan kepada orang tua, mereka merahasiakan apa yang mereka alami. Ya, sehingga muncullah sikap-sikap yang tidak biasa kita lihat Pak yang terjadi pada anak kita. Nah, sebagai orang tua kita harus pandai-pandai melihat tanda-tandanya seperti apa. Nah, salah satu di antara tanda-tandanya adalah anak kita sering menyendiri. Anak kita merasa gelisah, anak kita ingin keluar dari pesantren. Anak kita ya merasa takut, ya, anak kita merasa was-was. Ya, sehingga kita sebagai orang tua harus melihat keadaannya. Ketika dia kelihatannya murung, kelihatannya takut, dan seterusnya, ya, maka bisa jadi dia dibully oleh temannya. Sehingga kita harus melakukan sesuatu bagaimana supaya anak kita ini terbuka, mau bercerita apa yang terjadi pada dirinya. Ya, kalau kita sudah melihat sebagai orang tua, melihat anak kita sudah ada perubahan-perubahan yang tidak wajar ada pada dirinya, maka kita harus pandai-pandai untuk membuka hatinya agar supaya dia mau berbicara, dia mau bercerita apa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah segera laporkan kepada pihak sekolah atau pihak pesantren. Kalau kita mendapatkan bahwasanya anak kita menjadi korban bullying, maka kita sebagai orang tua harus segera melaporkan kepada pihak pesantren atau pihak sekolah atau pembinanya. Ya, dan dibicarakan dengan baik-baik, jangan terbawa emosi. Harus bicara antara pesantren, antara pembina dan wali santri bagaimana mendapatkan solusi dari masalah yang telah dialami oleh anak kita. Dan biasanya pihak sekolah itu atau pihak pesantren tidak tahu tentang masalah ini. Kenapa? Karena biasanya pelaku bullying ini melakukan aksinya ketika tidak ada pembinanya, tidak ada gurunya. Sehingga ketika mereka melakukan aksinya, biasanya mereka juga mengancam korbannya. Ya, sehingga mereka tidak berani bicara sama sekolah, tidak berani bicara sama pihak pembina, pihak guru, pihak asatidzah, pihak dan beberapa pihak. Untuk itu, ya, ketika kita sudah mendapatkan berita, ya, mendapatkan laporan dari anak kita bahwa anak kita menjadi korban bullying, maka segera laporkan atau bicarakan dengan pihak sekolah agar para pelaku ini diberikan ya hukuman atau diberikan nasihat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini. Yang ketiga adalah arahkan anak kita untuk menghadapi para pelaku bullying ini. Para pelaku yang sering membuli dia. Bukan berarti kita melawan, tidak. Tetapi arahkan anak kita untuk berani. Ya. Arahkan anak kita untuk menyampaikan kepada mereka, jangan ejek saya. Ya, saya punya orang tua. Saya punya kakak. Saya juga sama seperti kalian. Kenapa harus ada pelaku seperti ini? Tidak boleh. Ya, jadi jangan diam. Arahkan anak kita, jangan terlihat lemah, tapi harus berani. Ya, jangan bully saya. Saya juga punya ini. Saya juga berhak mendapatkan
perlakuan yang baik. Kita sama-sama di sini, kita sama-sama belajar. Tidak boleh ada kata bully. Ya. Jadi salah satu di antara tipsnya adalah arahkan anak kita untuk berani menghadapi para pelaku bullying ini. Bukan berarti melawan, tidak. Ya, tetapi harus berani untuk memberitahu kepada para pelaku bullying ini untuk tidak mengejek dia. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pantau terus keadaan anak kita. Jadi jangan kita menyerah. Kalau ada aduan, ada laporan dari anak kita bahwa saya sering dibully, jangan sampai kita menyerah untuk menyekolahkan anak kita di tempat itu. Jangan. Jangan sampai anak kita tarik keluar, jangan. Tetapi pantau terus, ajak komunikasi. Ya. Selalu bertanya kepada anak kita, bagaimana hari ini nak? Apakah temanmu itu masih membuli kamu atau tidak? Atau bisa jadi orang tua bisa mengambil langkah dengan memanggil pelaku bullying ini. Panggil dia, minta kepada pembina atau minta kepada pengurusnya untuk memanggil anak atau pelaku yang sering membuli anaknya. Panggil. Ya, kemudian ajak dia bicara, dudukkan dia bersama anak kita, sampaikan bahwa nak, kalian ini sama di sini, kalian bersaudara. Ya, jangan saling membuli. Ini adalah adikmu, ini adalah saudaramu juga. Ya, saudaramu. Ya, ajak dia, rangkul dia. Kalau dia salah, nasihati dia. Kalau dia malas, nasihati dia. Ya, jadi itu cara yang terbaik. Ya, jadi panggil pelaku pembuli ini, kemudian ya, beri nasihat kepada dia bahwa anak kita juga adalah saudaranya, karena mereka sudah berada dalam tempat yang sama, sama-sama jauh dari orang tua. Sehingga ketika mereka berada di pesantren, mereka berada di sekolah, mereka sudah seperti saudara. Yang terakhir adalah pindah pesantren atau pindah sekolah. Kalau berbagai macam upaya yang kita lakukan, kita sudah lakukan, namun ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimal, anak kita terus mendapatkan tekanan, anak kita terus mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan, dibully terus, maka jalan yang terakhir yang harus kita ambil adalah pindahkan anak kita di sekolah yang lain atau di pesantren yang lain. Ya, kalau pesantren tidak mau memberikan solusi, tidak ada solusi dari pesantren. Ya. Dan anak kita tentu mereka harus tumbuh dalam keadaan yang baik. Dalam lingkungan yang baik. Dia harus tumbuh dalam keadaan tidak tertekan, tidak takut. Karena kapan mereka tumbuh dalam keadaan tertekan, tumbuh dalam keadaan selalu selalu dipinggirkan, maka pertumbuhan mentalnya tidak baik. Ya, tidak baik. Sehingga kita sebagai orang tua harus memastikan bahwa anak kita berada dalam lingkungan yang baik. Sehingga ketika mereka tumbuh dalam keadaan yang baik pula. Mentalnya baik dan seterusnya. Kapan mental anak kita rusak? Sekalipun pesantrennya bagus fasilitasnya, tetapi karena mentalnya tidak bagus gara-gara para pelaku bullying ini, sehingga membuat anak kita menjadi anak yang selalu murung, selalu merasa takut, selalu tidak mau tampil, karena mereka selalu tertekan. Maka kalau kita tidak mendapatkan solusi dari pesantren, tidak ada langkah dari sekolah, maka kita harus pindahkan anak kita di tempat yang lebih baik. Sekian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada mungkin masih ada tambahan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.